With our hands. Film memulai ceritanya dengan menampilkan seorang pria bernama Jonathan McQuarrie yang berprofesi sebagai auditor keuangan untuk perusahaan-perusahaan kelas atas di Manhattan, New York. Jonathan memiliki tugas untuk memeriksa laporan keuangan, mengaudit pembukuan perusahaan, serta mengkonfirmasi transaksi dan kepatuhan finansial. Hal ini membuat Jonathan digambarkan sebagai karakter yang cerdas, memiliki posisi white collar, serta bekerja di level korporasi elit. Saat tengah bekerja lembur sendirian di malam hari, Jonathan tiba-tiba dihampiri oleh seorang pengacara karismatik bernama Wyatt Boss. Perbincangan mereka berdua dimulai dengan mengulik tentang pekerjaan Jonathan. Wyatt memancing Jonathan dengan bertanya mengenai kondisi ekonominya dan bagaimana dia menjalankan hidupnya sebagai seorang yang memiliki akses ke klien korporasi besar. Karena kalau dilihat secara sosial, Jonathan memang terlihat biasa saja jika dibandingkan dengan Wyatt. Dari obrolan malam itu, Wyatt menyimpulkan bahwa Jonathan adalah orang yang hidupnya monoton karena nggak punya kehidupan sosial, serta berkepribadian yang pasif. Tapi karena itulah Wyatt ingin mengenal Jonathan lebih jauh dengan memulai menawarkan sebatang rokok padanya. Sambil merokok di atas meja kerja Jonathan, mereka berdua terlihat sudah semakin akrab. Jonathan yang biasanya nggak mudah untuk bersosialisasi, dengan gampangnya sekarang banyak bercerita dengan Wyatt, orang yang baru pertama kali mengajaknya berbincang. Jonathan banyak menceritakan tentang kisah hidupnya di perusahaan sebagai seorang akuntan yang membuat Wyatt semakin yakin atas kesimpulannya terhadap Jonathan. Di sela-sela cerita itu, Wyatt juga menyelipkan satu candaan yang membuat mereka tertawa bersama di tengah malam. Hal ini membuat mereka menjadi teman dekat satu sama lain. Usai bekerja lembur sampai pagi hari, Jonathan pulang ke apartemennya menggunakan kereta bawah tanah. Saat sedang menunggu kereta datang, ia bertemu dengan seorang wanita yang gak diketahui namanya berada tepat di sebelahnya. Jonathan mencuri-curi pandang pada wanita itu dan melihat gantungan tas berinisial S ada di tas wanita itu. Saat kereta tiba, wanita itu bertanya pada Jonathan tentang rute kereta menuju Canal Street. Jonathan kemudian menjawab bahwa kereta yang baru datang ini adalah rute menuju pemberhentian yang diinginkan wanita itu. Mereka lalu masuk ke kereta yang sama dengan gerbong yang berbeda. Di dalam, Jonathan masih mencuri-curi pandang pada wanita cantik itu dan berniat untuk menghampirinya saat wanita itu turun dari kereta. Namun, di pemberhentian wanita itu, Jonathan gak bisa keluar karena banyak orang yang masuk ke gerbongnya sehingga pintu otomatis tertutup sebelum Jonathan sempat keluar. Setibanya di apartemen, Jonathan mengganti bajunya dan menonton siaran olahraga. Saat lelah dan berbaring di ranjang, ia melihat tembok kamarnya bocor berkat pipa dari kamar di lantai atasnya. Keesokan harinya di tempat kerja, Jonathan melihat Wyatt tengah berbincang dengan para rekannya. Mereka hanya saling melambai tangan pada sebuah keakraban sambil menyerahkan berkas seorang kliennya. Jonathan bertanya meja kerja pengacara Wyatt, namun belum dijawab oleh salah satu staf. Wyatt datang menghampiri Jonathan dengan sendirinya. Mereka berbincang singkat tentang klien-klien besar yang sedang dikerjakan Jonathan, dan obrolan mereka terputus saat Wyatt pamit untuk kembali bekerja usai menyapa salah satu rekannya sebelum pergi. Wyatt mengajak Jonathan di hari esok untuk olahraga bersama dan Jonathan menyetujui itu. Di lapangan tenis, mereka berolahraga bersama, bermain sebagai ganda campuran bersama dua partner wanita Wyatt. Jonathan terlihat kalah dalam permainan itu berkat kemampuan hebat yang ditunjukkan Wyatt. Wyatt mengaku bahwa ia jago dalam bermain tenis sebab sering melakukannya saat masih menjadi mahasiswa. Jonathan yang kagum merasa minder sebab ia sama sekali belum pernah bermain tenis secara serius, yang terlihat dari raket yang ia gunakan sudah lama sekali. Di ruang ganti, Jonathan memuji cantik pada dua gadis yang bermain bersama mereka. Wyatt menggodanya dengan mengatakan apakah Jonathan pernah bermain dengan dua gadis itu, dalam artian berhubungan badan. Dengan ekspresi terkejut, Wyatt mengatakan bahwa jika ada keperluan Jonathan boleh bermain bersama mereka.
Wyatt semakin penasaran dan bertanya sudah berapa kali Jonathan mengajak tidur wanita, dan Jonathan menjawab sudah 4 kali. Saat ditanya balik, Wyatt malah nggak ngejawab pertanyaan serupa dari Jonathan. Mereka kemudian cepat berganti pakaian agar bisa minum bersama. Sebelum minum, Wyatt mengajak Jonathan ke apartemen mewahnya untuk berganti pakaian yang lebih santai. Di sana, Jonathan menatap sebuah lukisan mahal karya Gerhard Richter, aksesoris serta foto-foto yang menghiasi tembok dan lemari rumah Wyatt. Usai berganti pakaian, Wyatt memberi sebuah baju bagusnya untuk dipakai Jonathan agar terlihat lebih keren. Jonathan kemudian menuruti kemauan Wyatt sebelum mereka pergi ke sebuah klub malam. I'm sorry. Jeez, where'd you get this thing? You like it? Try this one. When you lose. Di klub malam, Jonathan bercerita tentang pengalaman lucunya pada Wyatt. Mereka kemudian tertawa dan Wyatt mendapati seorang wanita seksi tengah menatap Jonathan. Wyatt yang menyadari bahwa temannya jarang bermain dengan perempuan kemudian memancing Jonathan untuk mendekati wanita itu. Namun, Jonathan ragu dan mereka akhirnya pulang bersama menaiki taksi. Di perjalanan, Jonathan tersenyum sendiri dan mengucapkan terima kasih pada Wyatt yang telah mengajaknya bermain tenis dan minum bersama. Jonathan merasa sangat senang malam itu. Wyatt lalu berhenti di sebuah hotel untuk bertemu seseorang. Di luar hotel, Jonathan melihat Wyatt mencium seorang wanita yang masuk bersamanya ke dalam hotel dari balik kaca mobil taksinya. Keesokan harinya, Jonathan dan Wyatt kembali bertemu di luar kantornya sambil berbincang. Salah satu ponsel mereka berdering dan ternyata itu milik Wyatt. Jonathan lalu menaruh ponselnya di atas meja bersama kopi dan kuenya. Wyatt mendapatkan panggilan untuk mengurus pengesahan berkas di London bersama rekan kerjanya selama 2 minggu ke depan. Wyatt yang buru-buru kemudian bergegas pergi, berpisah dengan Jonathan yang sendirian di dalam lift. Saat di dalam lift, ponsel Jonathan berbunyi, namun ternyata itu bukan ponsel miliknya. Ponsel mereka ternyata tertukar saat akan berpisah dengan terburu-buru tadi siang di meja. Jonathan yang bingung kemudian menghubungi Wyatt yang enggak membalas pesannya. Jonathan lalu menitip pesan pada Wyatt dengan berkata, Actually, I am, but this isn't. Sesampainya di apartemen, Jonathan menemui pihak keamanan bernama Liu Men untuk mengecek kamarnya yang terkena pipa yang bocor. Di saat yang bersamaan, Jonathan ditelepon oleh seseorang wanita yang menghubungi Wyatt sebanyak 2 kali. Namun, Jonathan menutupnya karena sedang berbicara dengan Liu Men. Saat sedang membersihkan diri, Jonathan kembali ditelepon seorang wanita yang mengatakan apakah ia bisa datang ke Hotel Dylan 1 jam lagi. Jonathan yang mengatakan bahwa ia bukan Wyatt, kemudian mencoba menjelaskan kepada wanita itu, namun ia nggak mengerti. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan langsung, Jonathan lalu berniat menemui wanita itu. My bedroom. I think I have a leak. Actually, I am, but this isn't Wyatt. Could you be at the Dillon in 1 hour? Yeah, I guess so, but Saat di hotel, Jonathan menunggu wanita itu cukup lama di lobi. Seorang wanita bermantel kemudian datang dan mencari keberadaan pria yang diteleponnya. Jonathan dan wanita yang gak diketahui namanya itu akhirnya bertemu dan Jonathan menawarinya untuk minum bersama. Namun karena ada konferensi di Tokyo besok paginya, wanita itu gak mau minum dan memilih langsung kamar hotel bersama Jonathan. Jonathan yang gak mengerti maksudnya saat di dalam kamar langsung menjelaskan bahwa ia bukanlah pria yang harusnya dihubungi oleh wanita itu. Namun wanita itu gak mengerti dan malah menggoda Jonathan dengan bertanya, apakah kau nggak tertarik padaku? Jonathan yang tergoda akhirnya berhubungan dengan wanita itu hingga mereka sama-sama tertidur. Besok paginya saat berangkat kerja, Wyatt akhirnya menghubungi Jonathan. Mereka saling bertukar kabar dan Wyatt memberitahu Jonathan bahwa ia punya panggilan dari orang lain di ponselnya. Jonathan juga bercerita tentang kejadian tadi malam, namun rupanya Wyatt sudah tahu akan hal itu. Jonathan ingin menceritakannya secara detail, namun Wyatt harus memutus sambungan telepon sebab ia sudah menunggu rekannya. Di kantor, Jonathan terlihat nggak fokus mengerjakan semua pekerjaannya. Ia terus menunggu telepon masuk dari ponsel Wyatt dan kemudian malah mencari nomor lain di kontaknya untuk dihubungi. Saat ditelepon, seseorang wanita berbicara dan menanyakan di mana mereka akan bertemu. Jonathan lalu mengajak di hotel yang sama dengan yang tadi malam. Namun wanita itu malah memilih hotel mewah lainnya. Mereka berdua kemudian setuju dan menyudahi perbincangan. Hey, how's London? So, did I get any call? Okay, thanks. Are you free tonight? In the bar, 11:30.
Di tengah malam saat sampai di hotel, seorang wanita berumur kurang lebih 40-an menatap lama Jonathan yang sedang memesan minuman. Wanita itu lalu menegur Jonathan yang terlambat untuk sampai di hotel. Mereka berbincang sebentar di lobi dan wanita itu menanyakan kamar nomor berapa yang akan mereka pakai. Jonathan yang bingung karena belum memesan kamar diberitahu oleh wanita itu bahwa aturan pertama adalah siapa yang mengajak dan menghubungi maka dia yang memesan. Akhirnya Jonathan mendapatkan sebuah kamar dan mereka berbincang sambil menuju ke lantai atas kamarnya. Jonathan yang belum sepenuhnya mengerti tentang itu menanyakan pada wanita itu soal semua aturan yang ada karena ia masih baru. Wanita itu berkata bahwa aturannya adalah nggak menyebutkan nama dan nggak boleh bertanya apapun soal kehidupan pribadi termasuk bisnis dan pekerjaan yang dilakukan. Wanita itu juga mengatakan bahwa ia memaafkan keluguan Jonathan karena masih baru dan menggunakan setelan jas yang mahal. Di dalam kamar, Jonathan penasaran mengapa wanita yang terlihat kaya itu malah mau bermain dengan pria asing yang nggak dikenal. Wanita itu menjawab karena tuntutan ekonomi. Mendengar hal tersebut, sesudah bermain dengan wanita itu, Jonathan menghubungi Wyatt dan berterima kasih padanya. Di hari-hari berikutnya, Jonathan makin menyukai dan menikmati aktivitasnya di tengah malam bersama para wanita asing yang ia hubungi melalui ponsel Wyatt. Setiap malamnya, ia bergantian menghubungi para wanita yang berbeda-beda sambil bermain hampir setiap hari. Rupanya, para wanita yang merupakan anggota permainan malam itu bukanlah sembarang wanita, melainkan para eksekutif, pengacara korporat, dan pebisnis besar yang sejajar dengan Wyatt. Wajar saja Jonathan gak pernah tahu adanya ini sebelum bertukar ponsel dengan Wyatt. Di hari selanjutnya, Jonathan terlihat sedang menunggu di salah satu bar hotel. Di sana, ia bertemu dengan wanita cantik berinisial S yang menarik perhatiannya. Mungkin kita bisa panggil Susan. Rupanya Jonathan menghubungi Susan sebagai teman kencannya malam ini. Di kamar hotel, tanpa basa-basi, Susan langsung melepas mantelnya dan bersiap untuk bermain dengan Jonathan. Jonathan yang memang jatuh cinta pada Susan kemudian menolak untuk berhubungan badan dengannya. Susan yang kecewa kemudian memilih untuk pergi, namun Jonathan malah mengajaknya makan di kamar hotel itu sambil saling bercerita. Dalam perbincangannya, mereka saling tertawa dan Jonathan banyak menceritakan identitas aslinya melalui profesinya. Susan menolak untuk mengetahui nama asli Jonathan karena ia juga nggak mau memberikan identitas aslinya karena terikat aturan yang ada. Meski Jonathan sudah banyak menebak-nebak nama-nama yang berawalan huruf S, Susan tetap saja nggak memberitahu Jonathan siapa dia sebenarnya. Mereka semakin jatuh cinta. Jonathan akhirnya berani mengatakan bahwa ia suka pada Susan. Jonathan juga mengajak untuk bertemu kembali, tetapi dengan kencan yang normal, bukan ke hotel seperti yang sekarang mereka lakukan. Susan hanya tersenyum dan mereka tidur bersama. Well, then that's it. I'd really like to see you again. Pertemuannya dengan Susan membuat Jonathan sadar bahwa ia terlibat jaringan prostitusi eksklusif yang beranggotakan orang-orang elit bernama The List. Ia menyadari bahwa nomor telepon yang digunakan bukanlah panggilan biasa. Sistemnya anonim. Semua pertemuan terjadi di hotel, serta nggak boleh mengungkapkan identitas asli. Di pagi harinya, saat Jonathan terbangun, Susan sudah nggak ada di kamar hotel. Tetapi, ia meninggalkan sepenggal surat. Jonathan lalu menelpon Wyatt dan berkata bahwa Susan sudah mengetahui identitas aslinya. Jonathan juga ingin segera menceritakan semuanya pada Wyatt secara langsung. Wyatt menggodanya dan Jonathan berkata bahwa sayangnya ia belum banyak tahu tentang Susan. Wyatt lalu mengingatkan Jonathan untuk bertemu wanita itu dari The List, maka harus berhati-hati. Tapi Jonathan meyakininya bahwa Susan adalah wanita yang berbeda. Saking rindunya dengan temannya itu, Jonathan mulai berolahraga tenis secara mandiri agar dapat bermain dengan baik saat bersama Wyatt. Saat di kantor, Jonathan juga nggak fokus bekerja dan malah menunggu telepon masuk dari Susan. Sebulan berlalu, saat Jonathan pulang kantor, ia mendapatkan telepon dari wanita yang ia tunggu-tunggu. Susan mengajaknya bertemu di Chinatown untuk makan malam bersama. Dengan semangat, Jonathan datang ke tempat itu dan menunggu cukup lama kedatangan Susan. Sampainya Susan di sana, ia memberikan hadiah berupa shawl kepada Jonathan. Mereka lalu pergi ke salah satu restoran di sana dan memesan menu ala khas Tiongkok meski nggak tahu makanan apa yang mereka pesan. Susan berkata bahwa ia tak sepenuhnya percaya pada Jonathan karena mereka bertemu di klub seks elit. Dan inilah alasan kenapa Susan lama nggak menghubungi Jonathan sehabis mereka kencan di hotel sebulan yang lalu. Jonathan yang sudah sangat jatuh cinta pada Susan kemudian memberikan hadiah boneka bebek kecil untuk Susan. Mereka berdua tertawa bersama melihat tingkah lucu hadiah kecil tersebut. These. Oh, and that. How long now? 1 month? Oh, he's so cute. Thank you.
Setelah selesai makan, mereka keluar dari restoran dan mendapati hujan kecil tengah melanda kota. Jonathan mencoba membuat Susan tertawa dengan kembali menebak nama Susan aslinya. Namun, Susan malah terlihat sedih dan berkata bahwa ia nggak mau membuat Jonathan dalam masalah. Tapi Jonathan dengan tegasnya malah ingin terlibat masalah asalkan bersama Susan. Mereka rupanya saling jatuh cinta dan berciuman di tengah hujan malam itu. Tak berhenti sampai di situ. Merasa hujan semakin deras, mereka berpindah tempat ke sebuah hotel di pinggir restoran. Di dalam kamar, mereka membuat batasan agar nggak bersetubuh layaknya saat mereka didelis. Mereka ingin semuanya dilakukan di waktu yang tepat agar dapat saling mengenal. Namun, tetap saja identitas mereka sama-sama belum diketahui satu sama lain. Susan lalu meminta izin pada Jonathan untuk mengambil es batu di lorong kamar. Tapi, Jonathan dengan sukarela ingin menggantikan Susan. Saat mengambil es batu, rupanya ada seorang nenek yang sedang mengambil es lebih dahulu sehingga Jonathan harus mengantri. Karena tak sabar, Jonathan berusaha untuk membantu nenek itu, tapi ia menolak karena bisa memindahkan es sendiri tanpa bantuan orang lain. Cukup lama Jonathan menunggu, akhirnya ia mendapatkan gilirannya. Saat akan masuk kamar, kartu yang ia masukkan ternyata nggak membuka pintu itu. Ia berteriak memanggil Susan di dalam untuk membantunya, tapi nggak ada jawaban. Tak lama, pintu berhasil dibuka, namun Jonathan terkejut karena Susan sudah nggak ada di kamar itu. Situasi kamar yang berantakan serta bercak darah juga banyak menyelimuti ranjang hotel. Tak lama, Jonathan dipukul dan tak sadarkan diri. Saat ia tersadar, ia mendapati kamar hotelnya sudah rapi dan bersih, seolah nggak terjadi apa-apa, termasuk situasi di luar hotel. Jonathan lalu keluar kamar dan berteriak ke bawah lobi untuk memanggil semua tamu hotel. Namun, nggak ada siapa-siapa di sana. Ia juga memencet bel resepsionis dengan kencang sampai akhirnya bapak resepsionis terbangun. I can't get the card to work. Kepolisian mulai menyelidiki kasus ini yang dipimpin oleh detektif Russo. Menurut kesaksian resepsionis, ia hanya melihat Jonathan check-in seorang diri tanpa pasangan. Detektif juga nggak menemukan bukti hilangnya seseorang, termasuk bercak darah atau keadaan kamar hotel yang berantakan, seperti yang Jonathan laporkan. Tentu saja hal ini membuat pihak kepolisian menuduh bahwa Jonathan berbohong. Russo juga mewawancari Jonathan tentang perempuan yang dijelaskan Jonathan padanya. Seorang wanita berinisial S yang kita namai Susan tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan membuat Jonathan meminta bantuan polisi untuk menemukannya. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk mencari pelaku yang memukul kepalanya. Russo yang kebingungan karena nggak ada korelasi antara kesaksian Jonathan, kesaksian resepsionis dan barang bukti yang ada, membuat semuanya nggak ditindaklanjuti. Namun Russo tetap mengawasi gerak-gerik Jonathan yang terlihat mencurigakan. Malam harinya, Jonathan langsung bergegas pulang ke apartemennya sambil membersihkan diri. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Keadaan mencurigakan kemudian terjadi, di mana Jonathan menemukan piala yang dipajangnya dalam posisi miring, seperti ada orang yang telah menyusup masuk ke rumahnya. Jonathan lalu memanggil tukang untuk mengganti kunci rumah apartemennya sambil berusaha menghubungi Wyatt yang susah dihubungi dan gak kunjung pulang. Besok paginya, Jonathan pergi mengunjungi kantor Wyatt untuk menanyakan keberadaannya. Namun ternyata di perusahaan itu nggak ada yang namanya Wyatt Boss. Bahkan orang yang waktu itu terlihat akrab berbicara dengan Wyatt, rupanya nggak mengenal siapa itu Wyatt Boss. Jonathan lalu berkata bahwa Wyatt sekarang sedang berada di London untuk menandatangani klien bersama rekannya di perusahaan ini. Tetapi ternyata rekan yang disebutkan Wyatt sedang pemulihan pasca operasi pinggul di New Jersey. Melihat keanehan ini, Jonathan bergegas ke apartemen mewah Wyatt. Di sana ada seorang nenek tua membuka pintu dan berkata bahwa Wyatt nggak tinggal di rumahnya itu. Apartemen mewah yang sempat Wyatt kenalkan pada Jonathan rupanya milik nenek tua tersebut. Jonathan yang kebingungan lalu kembali melihat hotel di Chinatown, tempat semua keanehan ini bermula. Di keesokan harinya, Jonathan mendengar suara saat berada di kamar mandi rumahnya. Ia segera mengecek dan terkejut ketika melihat Wyatt berada di dalam kamarnya. Kalimat pertama yang diucapkan Wyatt saat bertemu adalah mengatakan bahwa Susan merupakan wanita yang cantik dan membuat Jonathan menyukainya. Jonathan yang menyadari bahwa Susan diculik oleh Wyatt kemudian menanyakan keberadaannya. Namun Wyatt malah memukul Jonathan dan menyuruhnya untuk mengambil semua uang kotor perusahaan besar yang merupakan klien Jonathan. Awalnya Jonathan menolak melakukan itu, tapi Wyatt mengancamnya menggunakan Susan dan menodongkan pistol padanya sehingga membuatnya ketakutan. Wyatt juga menyuruh Jonathan untuk gak melaporkan semua ini kepada polisi kalau ingin Susan selamat.
selamat. Sebelum pergi, Wyatt juga berkata bahwa ia akan selalu mengawasi gerak-gerik Jonathan. She's a looker. You weren't kidding? God damn it, why? Ask you a fucking question. Yes. Our protocols. That's what this is about. Jonathan, Safety guards. listen. I never 20 mil or so skimmed into a quiet account for a rainy. Besides, these people are gonna get hurt. And you go to the cops, and you'll have it back in no time. And why should I trust you? Malam harinya saat masih di kantor, Jonathan mendapatkan satu pesan suara dari seseorang wanita di ponsel Wyatt. Wanita itu berkata bahwa ia bernama Tina dan ingin mengajak Wyatt untuk bertemu kembali di sebuah hotel. Jonathan merasa aneh sebab aturan yang gak memperbolehkan menyebut nama, tapi Tina dengan percaya dirinya mengajak kembali bertemu. Tina juga menyampaikan dalam pesannya bahwa Wyatt berutang besar padanya. Tanpa basa-basi, Jonathan menghampiri Tina untuk mencari tahu identitas asli Wyatt. Dalam perjalanan ke hotel, Jonathan banyak melihat sekitar karena takut diawasi Wyatt. Setibanya ia di hotel, ia segera menghubungi resepsionis untuk menanyakan kamar mana yang dipesan oleh Tina. Di kamar, Tina sudah menunggu Wyatt. Merasa terkejut melihat pria asing datang menghampirinya dengan berkata bahwa kau salah kamar. Jonathan menjelaskan bahwa Tina mengirim pesan kepada Wyatt untuk bertemu di hotel ini. Oleh karena itulah alasan Jonathan bisa sampai di hotel ini. Namun Tina nggak mengenal siapa itu Wyatt karena yang ia tahu pria yang dihubunginya itu bukan bernama Wyatt. Jonathan kemudian mengatakan bahwa Wyatt adalah orang yang berbahaya sehingga Tina seharusnya nggak pernah menghubunginya kembali. Sempat terjadi kesalahpahaman terhadap mereka, namun akhirnya mereka berbincang dengan tenang di kamar itu. Jonathan bertanya bagaimana Tina bisa mengenal Wyatt. Tina menjelaskan bahwa pria yang mengaku sebagai Wyatt bernama asli Jamie Gates. Tina dan Jamie bertemu pertama kali di Chicago sekitar 1 tahun yang lalu dalam pertemuan penting yang disponsori perusahaan Tina. Jamie datang sebagai tamu dari orang yang bernama Holloway. Tina nggak tahu bagaimana mereka saling kenal, tapi yang jelas Tina menyukai Jamie karena ia adalah orang yang cerdas dan dapat membuat hubungan mereka dekat. Saking nyamannya, Tina bahkan gak sadar telah memberitahu Jamie tentang The List yang merupakan perkumpulan para elit. Tina tahu bahwa Jamie adalah orang yang berbahaya, namun ia tetap menyukainya karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Jamie. Di kantor, Jonathan mencari tahu tentang Jamie Gates di pencariannya, namun sayangnya nama itu nggak pernah muncul di pencarian apapun. Ia kemudian mencari Holloway dan menemukan beberapa berita penting tentang siapa itu Holloway. Holloway Rudolph merupakan pebisnis dan investor kelas atas yang mati karena dibunuh oleh Wyatt. Tentu saja berita nggak menulis bahwa kematiannya adalah pembunuhan, melainkan karena obat-obatan terlarang. Holloway adalah salah satu orang kaya yang menjadi target Wyatt untuk terlibat dalam transaksi keuangan besar. Setelah semua rencana yang berjalan sesuai kemauan Wyatt, Holloway di sana nggak dibutuhkan lagi sehingga Holloway dibunuh dan kematiannya dihilangkan jejaknya oleh Wyatt. Berita ini menyadarkan Jonathan bahwa Wyatt rupanya seorang penipu kelas atas yang berpindah-pindah dan berganti-ganti identitas untuk menjalankan skema finansial besar. Target Wyatt saat ini adalah Jonathan. Jonathan yang tersadar langsung menghubungi kepolisian. Bagian pendataan pusat dengan berpura-pura menjadi detektif Russo, Jonathan mengincar identitas yang bernama Jamie Gates dan akhirnya berhasil. Central Records. Go ahead, detective. Not getting anything. Yeah, send it to... Pendataan pusat berhasil mengirim semua tentang Jamie Gates kepada Jonathan melalui fax. Di rumahnya, Jonathan mendengar semua pesan masuk dari telepon rumahnya untuknya. Di pesan terakhir, Wyatt menghubungi Jonathan. Jonathan berkata bahwa Wyatt harus mengembalikan Susan padanya. Namun Wyatt berkata jika Jonathan sudah melakukan apa yang diperintahkan maka ia akan mendapatkan Susan kembali. Namun Jonathan yang sudah tahu identitas asli Wyatt kemudian malah balik mengancam Wyatt untuk melaporkannya ke polisi. Wyatt atau Jamie adalah pengusaha curang di San Francisco yang punya riwayat penipuan asuransi dan pembakaran gedung dengan sengaja. Jonathan terlihat resah di rumahnya dan sedang diawasi oleh Wyatt dari seberang apartemennya. I know all about you. You're in San Francisco and 3 years at Avenal for insurance back. Unharmed.
Besok harinya, saat tengah bekerja, Jonathan diberitahu ada telepon yang masuk dari detektif Russo. Russo mau ngubungi Jonathan karena ada menemukan wanita yang Jonathan cari sesuai deskripsi yang diberikannya pada malam itu di Hotel Chinatown. Wanita itu katanya ditemukan di taksi dengan keadaan meninggal dunia karena pendarahan hebat di bagian leher. Wanita berinisial S atau yang kita sebut Susan katanya bernama Simone Wilkinson. Namun saat diperlihatkan jasadnya rupanya itu bukan Susan, melainkan wanita pertama yang pernah berkencan dengan Jonathan di hotel. Russo menanyakan apakah Simone adalah wanita yang ia cari, namun Jonathan berkata bukan. Jonathan juga nggak memberitahu Russo bahwa ia mengenal wanita itu. Russo kemudian memberitahu bahwa wanita itu terbunuh di bagian leher berkat dicekik semacam kawat atau senar berbahan Kevlar. Jonathan yang tahu bahwa Kevlar adalah senar raket tenis miliknya langsung menyadari bahwa ini pasti ulah Wyatt untuk membuatnya terlihat seperti Jonathan pembunuh wanita itu. Lagi dan lagi Russo menaruh curiga pada Jonathan. Saat menunggu kereta bawah tanah, Wyatt menghampiri Jonathan yang terkejut. Wyatt mengancam Jonathan untuk segera melakukan apa yang disuruhnya saat bekerja nanti. Atau enggak, pacarnya yang bernama Susan itu akan bernasib sama seperti Simone. Jonathan melawan dengan berkata, jika aku melakukan apa yang kau suruh, pastinya kau juga akan membunuhku. Namun Wyatt hanya tersenyum meledek dan malah terus menekan Jonathan agar nggak punya pilihan lain selain melakukan hal kotor itu. Ready for your big day? Capable of. Yes, I do. Compared to what I'll do to your little girlfriend. Kill her. Yeah. Or I execute her. Don't you agree? Sesampainya di kantor perusahaan klien, Jonathan langsung diberikan ruangan untuk mengaudit keuangan perusahaan itu. Tiba-tiba ia diberikan surat yang dikirimkan pos pada perusahaan atas nama Jonathan. Surat itu berisi tata cara mencuri uang yang halus dengan menggunakan identitas Jonathan dari Wyatt. Wyatt menulis dengan sangat rapi dan sistematis semua hal-hal yang harus dilakukan Jonathan. Pusatnya, Wyatt menyuruh Jonathan untuk mentransfer semua uang hasil penggelapan perusahaan itu ke rekening luar negeri di Madrid, yang semua itu dicatatkan atas nama Jonathan. Di sisi lain, detektif Russo rupanya sudah mengetahui bahwa Jonathan 2 minggu lalu habis menyewa kamar hotel bersama Simone. Hal ini membuat pihak kepolisian, terutama Russo, akhirnya tahu bahwa Jonathan adalah tersangka utama dalam pembunuhan Simone. Simone Wilkinson spent the night at the Dillon Two. Kembali bekerja, Jonathan mendapat satu pesan dari Wyatt yang berisi foto Susan tengah disandra oleh Wyatt di apartemen Jonathan. Jonathan yang marah bergegas mentransfer semua uang itu ke Bank Madrid. Namun, masalah muncul saat pihak perusahaan tiba-tiba mengawasi pekerjaan Jonathan di ruangannya. Merasa nggak nyaman, Jonathan meminta orang itu pergi dan nggak mengawasinya karena takut ketahuan. Pria itu akhirnya pergi dan membiarkan Jonathan bekerja sendiri lagi. Semua uang berhasil dipindahkan ke rekening Jonathan di Madrid atas suruhan Wyatt. Saat semua selesai, Jonathan melihat sekelilingnya apa yang bakal dilakukan Wyatt untuknya. Sebuah pesan kemudian datang dan memperlihatkan foto Susan yang lebih jelas di kamar apartemen Jonathan tengah disekap. Jonathan bergegas pulang ke rumahnya menggunakan taksi. Turun dari taksi, Jonathan berlari menuju gedung apartemennya di lantai atas. Saat akan menaiki lift, ia berulang kali melihat foto Susan yang dikirim Wyatt sambil khawatir. Namun, foto itu mengandung unsur kekeliruan di mana Jonathan berulang kali memperbesar tembok kamarnya yang harusnya ada bekas kebocoran pipa, tetapi di foto itu nggak ada sama sekali. Saat menyalakan lampu rumahnya, apartemen Jonathan langsung meledak dan membuat gedung apartemen kebakaran. Wyatt yang menyaksikan kejadian itu dari seberang apartemen terus senyum dan merasa kalau semua rencananya berhasil. Kebakaran besar tersebut membuat polisi kemudian menyelidiki apartemen Jonathan. Semua barang-barang hangus terbakar, termasuk jasad Jonathan ditemukan di dalam apartemen tersebut. Sementara itu, Wyatt yang mengetahui Jonathan tewas mulai mengganti identitas dan penampilannya layaknya Jonathan. Setelan, gaya rambut, bahkan kacamata mulai menghiasi penampilan terbarunya, lalu pergi meninggalkan New York menggunakan taksi.
Di malam yang sama, Russo datang ke lokasi kebakaran akibat kebocoran gas di salah satu unit apartemen. Russo yang terkejut saat mengetahui bahwa unit terbakar adalah milik Jonathan, pria yang ia incar untuk diselidiki lebih lanjut soal pembunuhan. Russo juga mendapatkan bukti dengan adanya jasad dan beberapa barang Jonathan yang hangus terbakar berserakan di jalanan kota. Their body? The coroner's already taken it away. Wyatt akhirnya pergi ke Madrid dengan identitas barunya bernama Jonathan, seorang akuntan. Di dalam pesawat, ia memperkenalkan dirinya sebagai Jonathan saat berbincang dengan seseorang pria yang duduk di sebelahnya. Sampai di Madrid, Wyatt pergi ke sebuah hotel untuk menemui Susan. Rupanya mereka berdua saling mengenal satu sama lain dan menjebak Jonathan ke dalam manipulasi. Saat dihampiri, Susan terkejut melihat betapa miripnya Wyatt dengan Jonathan. Wyatt merasa senang karena dapat menikmati uang kotor hasil transferan Jonathan. Ia bahkan menyewa Susan $1 juta untuk menikmati uang kotor bersama di sebuah hotel mewah. Wyatt merasa senang pada kinerja Susan yang berhasil menipu Jonathan sehingga ia mau melakukan apapun yang diperintahkan. Susan penasaran mengapa Jonathan dengan mudahnya mau melakukan hal kotor itu, dan Wyatt menjawab karena Jonathan jatuh cinta pada Susan. Bahkan Wyatt menyampaikan bahwa Jonathan rela melakukan ini asalkan Susan selamat. Mendengar hal itu, Susan yang punya perasaan yang sama terhadap Jonathan khawatir dan bertanya bagaimana kabarnya. Tentu saja, Wyatt mengatakan bahwa ia telah membunuhnya akibat kecelakaan karena Jonathan sudah mengetahui identitas Wyatt yang sebenarnya. Susan kemudian berteriak, marah dan menangis mengetahui itu semua. Wyatt kemudian merasa marah karena mengetahui bahwa Susan juga punya perasaan pada Jonathan. You killed him? He knew my name. Right? He would have found me. Melihat Wyatt marah dan kesal, Susan berusaha meminta maaf padanya. Susan menjelaskan bahwa ia juga mengerti kenapa ia bisa punya perasaan pribadi pada Jonathan. Dengan pelukan hangat dari Susan, Wyatt kemudian memaafkannya dan berusaha menenangkan Susan dengan uang yang mereka berhasil dapatkan. Susan lalu membiarkan dirinya dipakai oleh Wyatt yang telah menyewanya dan membuatnya menjadi kaya. Wyatt dan Susan pergi ke bank untuk mengambil uang hasil penggelapan kepada saudara Ruiz. Di sana, Wyatt yang mengaku sebagai Jonathan berhasil bertemu Ruiz seorang diri tanpa didampingin Susan. Akhirnya Susan hanya dapat menunggu di lobi bank. Sebelum bertemu Ruiz, Wyatt terus mengkonfirmasi identitas terlebih dahulu bersama manajer bank. Wyatt ingin menutup akun dan mencairkan semua dana di rekeningnya dengan dalih adanya biaya yang harus dibayar secara kontan. Namun manajer bank berkata bahwa pencairan dana harus dilakukan dengan 2 tanda tangan dari pihak pertama yakni Jonathan dan pihak kedua yakni Wyatt Boss. Mendengar hal itu, Wyatt merasa terkejut karena pasalnya Jonathan mampu membuat rencananya ini menjadi rumit. Wyatt akhirnya menunda pencairan dana sambil memikirkan rencana selanjutnya. Namun, saat keluar melewati lobi, ia terkejut karena Susan nggak ada di sana. Saat keluar bank, sambil mencari keberadaan Susan, Wyatt mendapat telepon dari Jonathan. Wyatt yang merasa terkejut karena ia kira Jonathan sudah mati, rupanya masih hidup. Wyatt juga terkejut kembali saat Jonathan tiba-tiba muncul di hadapannya dengan penampilan layaknya Wyatt Boss. Mereka akhirnya seperti 2 orang yang bertukar identitas. Jonathan mengetahui bahwa Wyatt butuh tanda tangannya agar dapat mencairkan uang itu. Oleh karenanya, Jonathan meminta setengah dari $20 juta yang telah ia curi tersebut. Wyatt akhirnya menyetujuinya dan mereka bersama kembali ke bank. Hello? Are you free tonight? Stop there. Regardless, you look well. Someone you thought. I stole $20 million. I figure I'm entitled to some. Without me, that money doesn't move anywhere. Di dalam bank, akhirnya mereka dapat mengambil uang hasil curian tersebut. Mereka mendapatkan masing-masing koper yang berisi $10 juta usai menandatangani beberapa dokumen sebelum dicairkan. Di luar bank, Wyatt merasa penasaran mengapa Jonathan bisa tahu sedang dipermainkan olehnya. Dengan mudah, Jonathan menjawab bahwa Wyatt melakukan kesalahan karena foto yang ia kirim sendiri, foto Susan yang disekap di rumah Jonathan, temboknya masih bersih. Padahal beberapa hari terakhir, temboknya sudah ada noda hitam akibat kebocoran pipa.
kecewa. Jonathan juga menyadari bahwa Susan terlibat dalam permainan ini. Namun Wyatt mengaku bahwa Susan sudah pergi. Jonathan yang terkejut lalu bertanya di mana Susan. Bahkan ia sampai ingin memberi setengah dari uang yang didapatnya asalkan ia dipertemukan dengan Susan. Wyatt yang tahu mereka berdua saling jatuh cinta kemudian meminta Jonathan untuk membicarakan ini di tempat yang tenang. Wyatt menjelaskan bahwa Susan sangatlah berharga. Jadi apabila Jonathan mau bertemu dengan ia harus menyerahkan semua uang tersebut. Di tempat sepi itu, Wyatt langsung mengeluarkan pistol dari saku jasnya. Namun, saat akan menembak Jonathan, Wyatt malah tertembak duluan oleh Susan dari arah yang tidak terduga. Jonathan yang terkejut melihat Wyatt terbunuh oleh Susan, kemudian merasa bingung harus bagaimana. Namun, kebingungan itu nggak jadi masalah ketika Jonathan melihat paspor buatan Wyatt yang mencuri identitas Jonathan. Dalam keadaan sekarat, Jonathan akhirnya membiarkan Wyatt mati dengan identitasnya beserta seluruh uang hasil curian tersebut. Jonathan lebih memilih pergi, mengejar Susan yang melarikan diri. Usai mengejar Susan, Jonathan berusaha untuk enggak membiarkan ia pergi lagi. Tapi Susan merasa malu berhadapan dengan Jonathan karena semua perbuatannya yang bersekongkol dengan Wyatt. Susan juga meminta maaf pada Jonathan karena telah mengajaknya bertemu di Chinatown malam itu. Dengan salam perpisahan, Susan pun pergi meninggalkan Jonathan dengan taksinya. Di dalam mobil, Susan menangis sambil memegang erat boneka bebek yang diberikan Jonathan padanya. Sementara itu, detektif Russo berhasil mendapatkan identitas asli dari jasad korban ledakan apartemen Jonathan. Orang yang tewas saat itu rupanya Lumen, penjaga gedung apartemen Jonathan. Merasa terkejut, Russo pun gak bisa berkata apa-apa dan Jonathan masih dianggap sebagai buronan. Dengan identitas barunya sebagai White Boss, Jonathan hidup tenang di kota Madrid. Ia berjalan berkeliling kota dan berhasil menemukan Susan dari kejauhan yang sedang menatapnya. Mereka melemparkan senyuman satu sama lain dan saling bertemu kembali meskipun sampai akhir film, wanita yang kita panggil Susan belum diketahui identitasnya. Dan film pun selesai. Film Deception bukanlah sekedar thriller tentang seks, uang, dan pengkhianatan. Film ini adalah tentang kisah pria biasa yang terseret dalam arus dunia ilusi, di mana identitas biasa dipalsukan, kepercayaan bisa diperjualbelikan, serta kesepian bisa menjadi celah paling berbahaya. Film ini juga mengajarkan bahwa godaan terbesar seringkali datang dalam bentuk kesempatan yang tampak sempurna. Dan ketika seseorang kehilangan arah, identitasnya bisa dengan mudah dicuri. Tentu ini selaras dengan kutipan dari Oscar Wilde yang artinya dunia adalah panggung dan banyak dari kita yang gak siap memainkan peran yang tiba-tiba kita ambil. Layaknya Jonathan, ketika kita mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri, konsekuensinya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. So, kalau kalian suka alur cerita film kali ini, silahkan di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kasih Mimin saran buat film apa lagi yang berikutnya Mimin review. Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.